Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Pew Research Center meluncurkan laporan mereka yang berjudul Buddhism, Islam, and Religious Pluralism in South and Southeast Asia pada tanggal 12 September 2023 ini. Laporan ini secara umum memberikan informasi kepada kita semua tentang kehidupan beragama, politik, hubungan negara agama dalam identitas nasional, dan hal lain yang terkait dengan pluralisme agama secara umum di kawasan Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Hal menarik dalam survei yang dilakukan oleh Pew Research Center ini adalah kecenderungan tentang kehidupan keagamaan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang meningkat. Agama menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan untuk kehidupan publik dan politik. Bahkan ada kesan agama bangkit di kawasan ini. Dalam konteks ini, Islam menjadi agama yang benar-benar vibrant di ruang publik, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Memang survei Pew Research Institute atau Center ini mengcover peranan Islam di Indonesia dan Malaysia. Dalam laporan ini dikemukakan bahwa mayoritas Muslim di Indonesia dan Malaysia menganggap jika Islam itu bukan sekedar agama. 82% orang Muslim di Indonesia menganggap jika Islam adalah agama yang harus dipilih. Dan 81 orang di Malaysia menyatakan hal yang sama. 82% Muslim Indonesia menganggap jika kebudayaan itu adalah bagian dari Islam. Dan 74% orang Malaysia menganggap hal yang sama dengan Muslim di Indonesia. 81% orang Indonesia Muslim menganggap jika tradisi keluarga harus mengikuti ajaran Islam, dan pada hal yang sama orang Malaysia sejumlah 74%. Persentase yang terpapar di atas jelas adalah pemahaman mereka jika Islam adalah kesatuan, ad-din wa daulah atau agama dan negara. Islam memastikan segala urusan hidup dari politik, ekonomi, kesehatan, pangan, dan lain sebagainya. Orang Malaysia sejumlah 86% menghendaki hukum nasional mereka diadopsi dari hukum syariah. Angka 86 ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk Muslim negeri ini memang setuju pembelakuan hukum syariah. Ini juga menguatkan adigium Malaysia adalah Islam, Islam adalah Malaysia. Orang bersuku Malaysia adalah orang yang beragama Islam. Sebenarnya di Indonesia memiliki angka yang lebih rendah karena Indonesia memang berbeda dengan Malaysia dalam hal posisi Islam dalam negara. Indonesia negara Pancasila bukan negara Islam, sementara Malaysia pada tingkat federal merupakan negara yang mengadopsi sistem Islam. Dilaporkan dalam survei ini, ada sebanyak 64% Muslim Indonesia menyatakan jika syariah should be used as the law of the land. Syariah harus dijadikan sebagai hukum di tanah Indonesia. Dan kecenderungan ini sebenarnya tidak begitu berbeda dengan survei Pew Research Center yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2011 dan 2012. Meskipun 64% dan kemungkinan terjadi bias pertanyaan maupun jawaban ketika seorang Muslim ditanya tentang kedudukan hukum syariah bagi mereka di Indonesia, namun persentase di atas cukup menjadi perhatian kita, kehati-hatian. Persentase 64% di atas harus dicek dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Kita semua paham jika Muslim Indonesia memiliki kemungkinan yang kecil untuk membentuk negara Islam. Negara Islam atau political Islam adalah narasi yang hampir punah dalam konteks kita, bangsa Indonesia, namun itu tidak untuk syariah. Antusiasme Muslim Indonesia cukup tinggi dalam menjalankan hidup sesuai dengan syariah. Proses syariatisasi dalam hal gaya hidup sehari-hari, lifestyle juga terus meningkat. Tidak hanya dalam masyarakat, negara kita juga turut mengafirmasi hukum-hukum syariah dalam urusan kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki aturan jaminan produk halal yang diadopsi dari syariah Islam. Jika kita memproduksi barang untuk dijual, maka itu harus mendapatkan sertifikat halal. Kita di Indonesia juga mengadopsi tentang keuangan syariah di mana meminjam dan menyimpan uang bagi orang-orang Islam di Indonesia itu dianjurkan untuk pergi ke bank syariah.
Di sini hukum syariah mempengaruhi gaya hidup dalam produksi, konsumsi, dan juga ekonomi di Indonesia. Hal lain yang menyebabkan syariatisasi ini selain memang keyakinan adalah ternyata syariatisasi memiliki daya dorong kuat untuk komodifikasi dan ekonomi. Halal misalnya memiliki prospek pemasukan ekonomi yang tinggi bagi negara. Hal penting satu lagi soal syariatisasi adalah syariah tidak memerlukan negara Islam untuk menjalankannya. Hal ini terlihat jelas dalam konteks keuangan syariah atau syariah finance dan halal di mana mereka yang memiliki bisnis di bidang ini bukan hanya kalangan muslim saja, namun juga kalangan non-muslim. Negara-negara yang melakukan perdagangan halal juga bukan hanya negara-negara muslim di Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara, namun juga negara-negara non-muslim di Barat, di Eropa, Amerika Utara, dan sebagainya. Berdasarkan fakta-fakta di atas, jika persentase Muslim Indonesia yang ingin hukum syariah masuk hukum negara sebanyak 64% itu hal yang sebenarnya cukup realistik. Bagaimana soal pemimpin agama? Muslim Indonesia yang menghendaki agar pemimpin agama mereka atau ulama atau kiai harus memilih dalam pemilu sebanyak 91%, sementara Muslim Malaysia menyatakan hal yang sama sebanyak 86%. Mereka juga menghendaki agar pemimpin agama harus memberikan petunjuk soal mana politisi dan mana partai politik yang mereka dukung. Dalam konteks Indonesia, paparan Pew Research Center di atas menunjukkan bahwa sikap masyarakat Muslim masih sangat tergantung pada pemimpin agama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di Indonesia masih sangat paternalistik. Permasalahannya adalah bagaimana jika pemimpin agama tidak memiliki wawasan yang luas, terbuka, dan moderat. Apakah itu tidak membahayakan bagi masa depan demokrasi di Indonesia? Jika ini yang terjadi, kemungkinan menuju pada regresi demokrasi di Indonesia bukan hal yang tidak mungkin, karena suara masyarakat Muslim dalam konteks one man, one vote itu sebetulnya menentukan. Namun karena mereka tidak bersuara berdasarkan aspirasi mereka sendiri, namun lebih mendengarkan dan mengikuti aspirasi pemimpin agama mereka, padahal secara demokratik nilai mereka dengan pemimpin agamanya sama, masing-masing dihitung satu, maka itu akan berdampak pada demokrasi. Sebagai catatan, apakah paparan Pew Research Center di atas menunjukkan bahwa Islam sebagai bentuk integrasi agama negara itu akan memiliki prospek besar atau bangkit di Indonesia? Jawabannya, untuk menjadi negara dengan sistem Islam nampaknya sudah sulit terjadi di Indonesia. Upaya-upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dalam berbagai bentuknya terbukti sulit dilakukan. Namun Indonesia menjadi negara di mana sistem hukumnya banyak mengadopsi syariah itu sangat terbuka dan mungkin saja. Bagaimana kita menyikapi masalah ini? Kita tidak bisa menjawab sekarang, tapi hal yang harus kita pastikan adalah apakah syariatisasi itu menuju arah yang sama dengan cita-cita negara Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.